Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Denpono Media. Oke teman-teman, selamat datang ya di channel Denpono Media ya. Di video kali ini admin akan membahas tentang modus penipuan Shopee Paylater lagi atau Shopee penipuan Shopee ya pada umumnya ya. Menggunakan metode penipuannya adalah web phishing ya, jadi buat pengguna Shopee nih, buat teman-teman silahkan ditonton video ini sampai selesai ya, agar gak gagal paham. Paling nggak teman-teman ada tambahan wawasan baru biar nanti tidak menjadi korban penipuan semacam ini. Jadi admin akan membahas tentang web phishing terlebih dahulu ya. Secara umum atau penjelasan secara paling gampang, web phishing itu adalah web yang dibuat secara khusus menyerupai suatu halaman web ya. Dalam hal ini misalnya Shopee, tapi yang ditiru atau dijiplak itu adalah halaman pas kita login. Jadi mungkin teman-teman ketika nanti andaikan ada orang spam mungkin lewat WA atau lewat SMS itu mengirimkan suatu link itu yang www atau https apa-apa.com gitu ya, itu adalah link web, itu dikirimkan oleh seseorang yang entah dikenal, mungkin memberikan penawaran hadiah, cashback atau lain sebagainya lah, seperti itu. Apabila teman-teman klik, nanti kok halamannya misalnya halaman Shopee, kemudian teman-teman ada kolom untuk mengisi username atau email, kemudian nomor telepon, itu adalah penipuan. Jangan sampai teman-teman memasukkan data-data penting tersebut ke dalam halaman web phishing tersebut gitu. Bagaimana cara kita mengetahui suatu halaman ini phishing atau tidak? Ya tentunya gampang. Kalau saya gampang ya teman-teman. Jadi kalau hal ini konteksnya Shopee itu nama webnya adalah shopee.co.id. Jadi kalau misalnya ada seseorang mengirimkan link tapi isinya Shopee, tapi link webnya itu bukan shopee.co.id, itu pasti penipuan gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita memasukkan data-data tersebut ke halaman web phishing tersebut. Kenapa? Apabila kita sudah sampai memasukkan kode, atau bukan kode sih, memasukkan data-data pribadi kita, data-data akun, misalnya username, kemudian email dan password. Nah, itu nanti akan terekam di database-nya web phishing tersebut. Jadi si penipu itu memiliki data email dan password teman-teman. Nah, buat apa data tersebut? Kan kalau kita login membutuhkan OTP. Nah, itu walaupun login membutuhkan OTP dan lain sebagainya, tetapi penipu bisa memanfaatkan itu data tersebut untuk modus penipuan yang lain. Contohnya, karena si penipu sudah mendapatkan data dari data-data pribadi akun teman-teman yang sudah diinputkan mungkin secara nggak sadar, itu nanti mereka menghubungi kalian, mungkin mengaku sebagai CS Shopee, mengatakan bahwa mendapatkan hadiah atau mungkin ada masalah di akunnya, lalu mengatakan bahwa ada kode keamanan yang harus mereka masukkan agar akunnya bisa diperbaiki gitu ya. Anggaplah seperti itu contohnya, karena memang kejadiannya ada juga yang seperti itu. Ketika teman-teman lengah, nggak sadar dan merasa memang ini dari Shopee gitu mengiranya, teman-teman memberikan OTP. Nah, ketika sudah sudah diberikan OTP, ya sudah, akun sudah pindah tangan gitu. Tapi apakah si penipu bisa membobol menggunakan akun kita gitu? Ya kalau misalnya ada saldo ShopeePay ya pasti disedot secara habis. Tapi kalau punya limit Shopee pinjam dan lain sebagainya, itu saya rasa ini teman-teman, nggak bisa, mereka itu penipu nggak bisa langsung menarik ke rekening mereka, karena memang keamanan Shopee itu sebenarnya sudah cukup kuat, hanya saja penggunanya yang masih lengah atau sering lalai gitu ya. Seperti tadi admin bilang ada OTP itu sebenarnya sudah aman gitu, cuman kan pengguna itu sering lalai. Selalainya misalnya tadi
web phishing dimasukkan data-data pribadi, data-data akun gitu kan, yang membuat si penipu bisa mengakses data-data pribadi di akun kita gitu ya. Misalnya riwayat belanja dan lain sebagainya. Pokoknya penipu itu memanfaatkan celah sebanyak mungkin gitu. Lalu kan nggak bisa dicarikan oleh penipu. Lalu bagaimana lagi? Banyak modusnya. Misalnya teman-teman nanti tetap dihubungi, misalnya dapat bantuan atau hadiah di bank BRI atau bank apa yang terhubung di akun Shopee Pay, akun Shopee teman-teman. Kenapa ini admin bahas seperti ini? Jadi kan di Shopee kan ada Shopee pinjam ya. Di Shopee pinjam dan hanya bisa dicarikan ke rekening si punya akun, yang punya akun. Misalnya saya Denpono gitu ya. Akun saya dibobol. Kemudian tanpa sadar ya ini dibobol oleh si penipu. Kemudian penipu mengaku-ngaku menjadi CS Shopee, bilang kepada Denpono bahwa Bang Denpono, ini kami dari Shopee menginformasikan bahwa Denpono ini mendapatkan hadiah berupa saldo ke rekening BRI karena di Shopee sedang mengadakan event. Saldo tersebut adalah 1 juta, bisa di ini. Pokoknya nanti kita kan seolah-olah ini mendapat hadiah, kita sudah senang dulu, kita mengikuti segala instruksi dari si penipu itu, ya sudah cairlah saldo saldo di Shopee pinjam ke rekening kita. Lalu dari rekening kita pasti akan diminta oleh si penipu itu, entah modusnya bagaimana lagi, tapi memang seperti itu teman-teman, ada modus seperti itu. Pokoknya jangan sampai data pribadi di akun kita itu bocor ke siapapun, terutama penipu ya. Dan jalur kebocoran data ini paling banyak itu dari web phishing ya, teman-teman, karena saya akui orang-orang itu masih belum memahami apa itu alamat web, kemudian web phishing, kemudian tentang internet lah. Kan yang namanya website Shopee itu ya, brand Shopee pasti punya website. Website itu punya domain. Nah, domain itu adalah nama web, teman-teman. Kalau Shopee ya shopee.co.id yang di Indonesia ini ya. Nah itu kalau ada halaman suatu website bentuknya sama seperti Shopee tapi namanya bukan shopee.co.id, ya pasti adalah web penipuan, web phishing, kemungkinan besar seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi semoga video penjelasan yang mungkin agak beribet ini bisa teman-teman pahami. Yang penting jangan di skip-skip itu. Kesimpulannya ini langsung tak ambil kesimpulan saja biar teman-teman itu langsung paham. Jadi jangan sampai kita membocorkan data pribadi kita melalui data pribadi akun, lebih tepatnya melalui halaman login dari web phishing. Web phishing apa? Web phishing Shopee gitu. Contohnya seperti apa ya? Contohnya web phishing Shopee itu adalah halaman Shopee tapi namanya itu bukan shopee.co.id, nama yang lain gitu teman-teman. Dan resiko terbesarnya apabila data kita sudah bocor ke penipu, segala sesuatu yang berkaitan dengan akun tersebut akan merugikan kita sebagai pengguna. Apabila sudah terjadi seperti itu, kita sudah menjadi korban, maka yang paling bertanggung jawab atau bersalah adalah diri kita sendiri karena kita lalai. Karena kenapa? Ini memang realitas seperti itu. Karena Shopee sudah memberikan membuat sistem keamanan algoritma tertentu agar akun itu tidak bisa diambil alih oleh orang lain, dalam hal ini penipu. Maka diberikanlah kuasa kepada kita sebagai pengguna untuk memiliki password, sandi dari PIN dan lain sebagainya. Apabila kita lalai dan memberikan ke orang lain, apabila terjadi sesuatu di akun kita, ya maka itu adalah kelalaian pengguna. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, karena kalau sudah sampai kena tipu, kita mau lapor ke Shopee pun hasilnya sama, lalai. Mau ke pihak berwajib ya kita hanya pengguna, harus dari Shopee-nya sendiri yang melaporkan, itu membantu kita. Sebenarnya seperti itu teman-teman ya. Semoga video ini bisa dipahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan silakan teman-teman komen saja di bawah, nanti admin akan bantu jawab. Gitu dulu video singkat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.